Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Mulyani, mahasiswa STIA MISA, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang sholat. Ibadah merupakan suatu kewajiban bagi umat manusia terhadap Tuhannya, dan dengan ibadah manusia akan mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat nanti. Bentuk dan jenis ibadah sangat bermacam-macam seperti sholat, puasa, naik haji, membaca Al-Quran, jihad, dan lainnya. Pengertian sholat. Sholat adalah berhadap hati kepada Allah sebagai ibadah dalam bentuk beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri salam serta menurut syarat-syarat yang telah ditentukan syara. Satu dalil yang mewajibkan sholat yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 43 yang artinya, dan dirikanlah sholat, keluarkan zakat, dan tunduklah atau ruku bersama-sama orang-orang yang pada ruku. 2. Syarat-syarat sholat. Beragama Islam, sudah balik dan berakal, suci dari hadas, suci seluruh anggota badan, pakaian dan tempat, menutup aurat, menghadap kiblat, mengetahui mana yang rukun dan mana yang sunat. 3. Rukun sholat. Niat takbiratul ihram, berdiri tegak bagi yang berpuasa, ketika sholat fardu boleh duduk atau berbaring bagi yang sedang sakit, membaca Fatihah pada setiap rakaat, ruku dengan tumanina, i'tidal dengan tumanina, sujud dengan tumanina, duduk di antara sujud dengan tumanina, duduk tasyahud akhir dengan tumanina, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat Nabi pada tasyahud akhir, membaca salam, dan tertib. 4. Yang membatalkan sholat. Berhadas, terkena najis yang tidak dimaafkan, berkata-kata dengan sengaja walaupun dengan satu huruf, terbuka auratnya, mengubah niat, misalnya ingin memutuskan sholat, makan dan minum meskipun sedikit, bergerak berturut-turut 3 kali, membelakangi kiblat, menambah rukun yang berupa perbuatan, tertawa terbahak-bahak, mendahului imam 2 rukun, dan murtad. 5. Sunat dalam mengerjakan sholat. Waktu mengerjakan sholat ada 2 sunat, yaitu sunat abad dan sunat hayat. Sunat abad, membaca tasyahud awal, membaca sholawat pada tasyahud awal, membaca sholawat atas keluarga Nabi Muhammad pada tasyahud akhir, membaca kunut pada sholat subuh, sholat witir, dan pertengahan bulan Ramadan hingga akhir bulan Ramadan. Sunat hayat, mengangkat kedua belah tangan ketika takbiratul ihram, ketika akan ruku dan berdiri dari ruku, meletakkan telapak tangan yang kanan di atas pergelangan yang kiri ketika berdekap, membaca doa iftitah sehabis takbiratul ihram, membaca ta'awud ketika hendak membaca Fatihah, membaca amin sesudah membaca Fatihah, membaca surat Al-Quran pada 2 rakaat pertama sehabis membaca Fatihah, mengeraskan bacaan Fatihah dan surat pada rakaat pertama dan kedua pada sholat maghrib, isya, dan subuh selain makmum, membaca takbir ketika gerakan naik turun, membaca tasbih ketika ruku dan sujud, membaca sami Allah liman hamidah ketika bangkit dari ruku, dan membaca Rabbana lakal hamdu ketika i'tidal, meletakkan telapak tangan di atas paha waktu duduk bertasyahud awal dan akhir, dengan membentangkan yang kiri dan menggenggamkan yang kanan kecuali jari telunjuk, duduk iftirasi dalam semua duduk sholat, duduk tawaruk pada waktu tasyahud akhir, membaca salam yang kedua, memalingkan muka ke kanan dan ke kiri masing-masing waktu membaca salam yang pertama dan yang kedua. 6. Makruh sholat. Menaruh telapak tangannya ke dalam lengan bajunya ketika takbiratul ihram, ruku dan sujud, menutup mulutnya rapat-rapat, terbuka kepalanya, bertolak pinggang, memalingkan muka ke kiri dan ke kanan, memejamkan mata, menengadah ke langit, menahan hadas, berludah, mengerjakan sholat di atas kuburan, melakukan hal-hal yang mengurangi kehusuan sholat. 7. Hal-hal yang mungkin dilupakan. Lupa melaksanakan yang fardu, lupa melaksanakan sunat abad, lupa melaksanakan sunat hayat. Jika yang dilupakan itu fardu, maka tidak cukup diganti sujud sahwi. Jika orang telah ingat ketika ia sedang sholat, haruslah cepat-cepat ia melaksanakannya, atau ingat setelah salam, sedang jarak waktunya masih sebentar, maka wajiblah ia menunaikan apa yang terlupakan lalu sujud sahwi. Jika yang dilupakan itu sunat abad, maka tidak perlu diulangi, yakni kita meneruskan sholat itu hingga selesai, dan sebelum salam kita disunatkan untuk sujud sahwi. Jika yang dilupakan itu sunat hayat, maka tidak perlu diulangi dan tidak perlu sujud sahwi. Sujud sahwi itu hukumnya sunat dan letaknya sebelum sholat. Dikerjakan 2 kali sebagaimana sujud biasa. Apabila orang bimbang atau ragu-ragu tentang jumlah bilangan rakaat yang telah dilakukan, haruslah ia menetapkan yang
yang yakin yaitu yang paling sedikit dan hendaklah ia sujud sahwi. Urutan dalam sholat. Cara-cara mengerjakan sholat. Bacaan doa iftitah, surat Fatihah, bacaan surat-surat pendek dan mudah dihafal, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud kedua, duduk tasyahud atau tahiyat awal, tasyahud akhir, salam. Kedudukan sholat dalam agama Islam merupakan ibadah terpenting karena merupakan perkara kedua dalam rukun Islam setelah mengucapkan syahadat. Ciri orang yang bertakwa dan mukmin sebagai tiang agama, amalan yang pertama kali dihisab di hari kiamat, ikatan terakhir yang terlepas dari agama yang bila hilang, maka hilanglah agama. Sarana untuk mengingat Allah, pencegah perbuatan keji dan munkar, serta untuk memohon pertolongan. Harus tetap dilaksanakan walaupun bermukim ataupun dalam perjalanan baik waktu damai maupun perang. Konsekuensi meninggalkan sholat. Banyak sekali hadis dan pendapat ulama yang mengatakan bahwa orang yang sengaja meninggalkan sholat hingga habis waktunya adalah kafir dan murtad atau keluar dari agama Islam, maka diwajibkan baginya untuk segera bertaubat dari kekufurannya tersebut. Kesimpulan, sholat adalah berhadap hati kepada Allah sebagai ibadah dalam bentuk beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri salam serta menurut syarat-syarat yang telah ditentukan syara. Sholat adalah ibadah wajib yang harus dilakukan setiap kaum muslimin. Dengan mendirikan sholat berarti kita telah mendirikan agama Islam. Dalam sholat kita harus mengikuti tata cara yang benar dan telah diatur dalam syarah agar sholat kita diterima Allah. Orang yang sengaja meninggalkan sholat hingga habis waktunya adalah kafir dan murtad atau keluar dari agama Islam, maka diwajibkan baginya untuk segera bertaubat dari kekufurannya tersebut. Sekian, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.